فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah atas limpahan karunia-Nya. Kita masih berada pada kegiatan yang insyaallah kita harapkan ridha Allah di dalamnya. Ikhlas lillahi taala sehingga kita mendapatkan ganjaran baik di dunia maupun di akhirat. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'aha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memperindah dan memperbagus penampilan dan akhlak orang yang mendengarkan hadisku, lalu menyampaikannya sebagaimana dia mendengarkannya dari orang yang ada di atasnya, dari perawinya. Jadi ini salah satu kemuliaan yang dibanggakan oleh para ulama ketika mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mendoakan semoga Allah memperindah dan memperbagus akhlak dan juga membuatnya bahagia orang yang mendengarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai pada hadis yang ke-27, namun sedikit kita ulang terkait hadis yang kemarin, hadis yang ke-26 tentang membersihkan najis, yang diambil dari kisah Arab Badui yang datang ke masjid kemudian tiba-tiba pipis di dalam masjid. Lalu nampaklah sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuktikan beliau sebagai guru terbaik, suri tauladan yang begitu mulia. Bagaimana cara menanggapi orang Arab ini? Kita ketahui bahwasanya orang Arab Badui ini yang tinggal di pelosok kurang tahu mungkin tata krama, atau mungkin memang keras kehidupannya dan lain sebagainya, atau mungkin jahil, tidak tahu kalau itu adalah masjid kemudian buang air kecil. Disebutkan bahwasanya para sahabat sudah hendak menghardik atau memarahi, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah melarang sahabat-sahabatnya untuk memarahi mereka. Di antara yang perlu digarisbawahi bahwa kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan orang Arab Badui ini menyelesaikan pipisnya atau buang air kecilnya di masjid, padahal masjid adalah tempat yang suci, dan buang air kecil atau mengotori masjid secara umum, baik dengan najis atau dengan kotoran-kotoran yang lainnya, diharamkan. Fi buyutin adzinallahu an turfa' wa yuzkara fiha ismullah. Allah memerintahkan rumah-rumah Allah itu dimuliakan, diagungkan, diangkat kedudukannya daripada bangunan-bangunan yang lainnya dengan dibersihkan, dimuliakan, diperbanyak zikir di dalamnya, dijauhkan dari hal-hal yang kotor. Tapi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan orang Arab Badui ini menyelesaikan buang air kecilnya? Karena di sini pentingnya kaidah menimbang maslahat dan madarat, menimbang maslahat dan madarat. Kalau dihadapkan kita ada maslahat dan madarat yang timpang, salah satunya lebih dominan, maka kita dahulukan yang lebih dominan. Ada suatu pilihan, yang satu mendatangkan maslahat, yang satu menolak madarat. Dua-duanya diharapkan di dalam agama ini. Kita
perintahkan mendatangkan maslahat, kita diperintahkan menjauhkan madarat. Kalau salah satunya ada yang lebih dominan, maka kita pilih yang dominan. Kita pilih pilihan yang mendatangkan maslahat lebih besar misalnya, atau yang menjauhkan madarat yang lebih besar. Pilih salah satu. Namun kalau misalnya dua pilihan ini dua-duanya mendatangkan madarat, kita diperintahkan untuk menolak dua-duanya. Ya, kita diperintahkan untuk menolak dua-duanya mendatangkan madarat. Maka kaidahnya adalah kita memilih madarat yang paling ringan untuk kita terima dan kita tolak madarat yang paling besar. Karena mau tidak mau harus dipilih salah satunya. Dan ini kondisi yang kadang-kadang menimpa kita. Tidak punya pilihan kecuali harus pilih salah satu. Kalau istilahnya dalam peribahasa kita buah si malakama gitu ya. Pilih A kena, pilih B juga kena. Tapi harus pilih salah satu. Maka pilih yang paling ringan madaratnya. Antara membiarkan si Arab Badui ini kencing, itu madarat, mengotori masjid. Tetapi memutus kencingnya dia lagi di tengah-tengah kencing, dengan diputus, dimarahi, ditegur dan lain sebagainya, atau dikejar sehingga dia keliling masjid menambah banyak yang najis, itu madaratnya lebih besar. Ya, Nabi SAW bisa saja membiarkan sahabatnya menegur, memarahi, atau mungkin memukuli mungkin. Ya. Meskipun memukuli cara yang tidak diperkenankan, terutama kepada orang yang jahil ya. Orang yang jahil diberikan uzur. Nabi SAW bisa saja membiarkan sahabat-sahabatnya untuk memarahi, ya, memaksa untuk berhenti pipis. Tapi memberhentikan pipis itu atau buang air kecil itu berbahaya bagi kesehatan si Arab Badui ini. Atau kalau dia tidak bisa berhenti, tetap kencingnya berlanjut, tapi dia lari-lari kabur dari kejaran orang, para sahabat. Ini yang madaratnya lebih besar. Maka Nabi SAW memilih, udah biarkan dulu kencingnya. Tidak apa-apa, najis dulu, tidak apa-apa masjidnya. Nanti kita bisa bersihkan. Ya. Penyelesaiannya atau solusinya tidak lebih susah daripada mengobati orang yang sakit ya pada kemaluannya, atau membersihkan najis yang menyebar ke seluruh penjuru masjid gara-gara ya, dilarang. Ya. Nabi SAW lebih memilih, udah biarkan dulu biar masjid najisnya terfokus pada satu titik, tinggal kita bersihkan najisnya dengan disirami air yang banyak. Kata Syekh, di antara faedah yang diambil dari hadis ini, yang pertama, annal baula 'alal ardi yutahhiru bi ghamrihi atau yutahharu bi ghamrihi bil ma. Air kencing yang jatuh ke tanah dan kita ingin tanahnya menjadi suci, caranya adalah yang dipraktikkan oleh Nabi SAW, menyiramnya ya dengan jumlah yang banyak air yang suci. Wala yushtaratu naqlu turabi minal makani ba'da dzalika wala qablah. Dan tidak diharuskan memindahkan tanah atau pasir yang terkena najis itu untuk dibuang, baik sebelum disiram maupun setelah disiram, tidak perlu. Karena Nabi SAW tidak melakukannya. Dan sekali lagi ya, sunnahnya Nabi, metode Nabi SAW adalah sebaik-baik metode, terutama dalam beragama, khususnya dalam membersihkan najis. Nabi SAW hanya menyiraminya sampai sudah yakin tidak ada bau, atau mungkin hanya tersisa sedikit saja, sudah yakin tidak jorok dan lain sebagainya, sudah ditinggalkan. Ya, tidak perlu dikeruk pasirnya, dipacul, kemudian dibuang, dipindah ke tempat yang lain, tidak perlu. Insya Allah air tadi sudah cukup mensucikan. Yang kedua, ihtiramul masajidi wa tathiruha. Di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama dari kisah ini adalah kita diperintahkan untuk memuliakan masjid sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan. Kita memuliakan masjid dan membersihkan, mensucikannya dari hal-hal yang kotor dan najis. Ya. Kayak masjid biasanya
Ada aturan-aturan tertentu yang biasanya di luar masih boleh, tapi di masjid tidak boleh. Ya, misalnya seorang makan makanan yang berat, misalnya berkuah dan lain sebagainya, beberapa masjid melarang. Tapi kalau makanan ringan, jajanan saja, ya, atau tidak terlalu banyak kuah yang bisa mengotori masjid, ya, masih memperbolehkan. Kayak di Masjid Nabawi itu, bagi mereka yang ingin berbagi makanan buka puasa, itu hanya boleh roti, kurma, kemudian yogurt, ya, kemasan, air zam-zam. Kalau mau bagi-bagi makanan berat, nasi dan lauk, hanya diperbolehkan di luar bagian masjid. Nah, bisa mungkin mengkotori dan membuat orang tidak nyaman untuk ibadah di dalamnya. Ya, meskipun bisa dibersihkan, tapi sulit, ya, apalagi ya, selalu ramai masjidnya, selalu dipakai. Apalagi karpet sekarang, zaman sekarang orang, ya, masjid dipakai karpet semuanya. Kotor sedikit susah bersihinnya, bau sedikit susah ngilanginnya. Ya. Termasuk diantara memuliakan masjid adalah menghindarinya dari aktivitas-aktivitas yang mengotori dan membuat masjid bau. Di antaranya Nabi SAW melarang seseorang yang biasa makan bawang dengan segala macamnya, terutama sebelum sholat. Nabi melarang, jangan masuk masjid. Bawang putih, bawang merah, bawang bombay, bawang polong, daun bawang dan lain sebagainya. Termasuk di antaranya perlu kita tegur orang-orang yang menormalisasi lagi-lagi masalah hudud, masalah rokok. Kita nggak bahas hukumnya, tapi kita bahas sekarang di sini adalah adabnya di masjid. Ya, monggo silahkan kalau dia berkeyakinan hudud tidak haram, tapi mohon maaf masjid tidak pantas. Bau, orang tidak suka baunya. Malaikat juga terganggu, kata Nabi SAW, fa innal malaikata tata'adza kama yata'adza ibnu Adam. Malaikat itu juga terganggu sebagaimana manusia juga terganggu dengan bau-bau yang tidak baik. Yang ketiga, samahatu khuluqin Nabi SAW. Begitu mulianya akhlaknya Nabi SAW. Faqad arsyada al-a'rabiyya birifqin walinin ba'dama bala mimma ja'alahu yaqul Allahumma arhamni Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Kama ja'a fi sahih al-Bukhari. Jadi hadis yang dicantumkan dalam kitab ini itu tidak terlalu lengkap, ya, di dalam Sahih Bukhari lebih lengkap. Jadi setelah itu Nabi SAW panggil sahabat Arab Badui ini, kemudian ditegur, dikasih tahu, tapi dengan lemah lembut seperti ngasih tahu orang yang tidak tahu sebelumnya, karena memang jahil. Nabi bilang, ini masjid la yasluhu fihi, ya, tidak layak di dalamnya syai'un minan najasat awal qadharat, atau kama qala Nabi SAW, yang kotor-kotor, yang najis-najis tidak pantas. Ya, jadi kalau misalnya mau buang air kecil ya di tempat lain yang tidak di masjid. Dan di antara efek Nabi SAW mengajarin dengan lemah lembut, beda dengan sikap sahabatnya yang sudah siap-siap marah. Si Arab Badui ini sampai bilang, ya Nabi berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Saking polosnya si Arab Badui itu bilang, ya Allah, rahmatku aku dan Muhammad saja, dan jangan rahmati selain kami satu orang pun. Jadi bilang gitu, ya Allah, berikan rahmatmu kepada kami, aku dan Muhammad saja. Wala tarham ma'ana ahadan, jangan kau rahmati selain kami, ya Allah. Ditegur lagi sama Nabi SAW. Tidak boleh doa kayak gitu, kata Nabi. Laqad hajjarta wasi'ah. Kamu itu sudah mempersempit sesuatu yang harusnya luas. Ya, rahmat Allah itu luas. Kamu berhak mendapatkan rahmat Allah. Kamu tidak tahu, jahil, dikasih uzur, dikasih tahu dengan lembut. Mereka juga para sahabat khilaf juga, salah juga, tapi mereka juga perlu dimaafkan, perlu dirahmati juga. Ya, mereka juga perlu belajar cara berdakwah yang benar, cara menegur yang benar. Nah, ini pentingnya kita belajar, ya, dan kita atas kejahilan kita butuh atas rahmat dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Nabi SAW mencontohkan dengan akhlaknya yang mulia.
Hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, di antara tujuan beliau diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus selain menegakkan tauhid utamanya, yang kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk memperbaiki akhlak. Arab jahiliyah yang dulu penuh dengan kegelapan, kebiasaan-kebiasaan, adat-adat yang buruk, dari mencela nasab, tatoyur, tahayul, sombong, ya, fakhr bil ansab, berbangga-bangga dengan nasab, ta'assub, fanatik dan lain sebagainya, Nabi perbaiki. Alhamdulillah, setiap orang yang insyaallah memeluk agama Islam mendapatkan ajaran-ajaran yang benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adabnya diperbaiki, sehingga wajar Islam itu menjadi umat yang beradab, berperadaban, ya, atas bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, bu'du nadharihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatihi li taba'i'in nas. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, di antara istimewanya beliau, pikirannya tidak sempit, pikirannya jauh, ya, mencakup hal-hal yang tidak di-cover oleh manusia biasa, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir lebih jauh, ya. Pikirannya sahabat terlalu sempit, ya, karena memang mereka butuh bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang ngotorin masjid, udah langsung sikat misalnya, langsung ditegur, ya. Nggak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih jauh lihatnya. Ini kalau ditegur malah tambah repot, ya, malah tambah masalah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah melarang sahabat-sahabatnya. Yang kelima, inda tazahumil mafasidi yurtakabu akhaffuha. Ketika ada dua pilihan yang dua-duanya mafsadat dan kita harus pilih salah satu, maka kita berkorban untuk memilih yang paling ringan, mafsadat yang paling ringan. Kita tolak, kita tinggalkan mafsadat yang paling berat. Faqad tarakahu yukmilu baulahu. Nabi SAW membiarkan si Arab Badui ini menyempurnakan atau menyelesaikan kencingnya, li ajli ma yatarattabu minal adrar biqat'ihi alaih. Karena kalau dipotong, ya, atau dimarahi, ya, banyak madarat-madarat yang lebih besar. Yang keenam, annal bu'da 'anil nas wal muduni yusabbibul jafaa'a wal jahl. Jauhnya seseorang dari pergaulan dan juga perkotaan itu memang sedikit banyak berdampak pada kejahilan dan kekerasan sikap kita, ya. Arab Badui ini kenapa dia jafa, kenapa dia jahil, ya, karena memang jauh dia dari peradaban kota. Meskipun bukan dilarang, kalau orang terpaksa harus tinggal jauh, ya tidak masalah, ya. Namun di antara penyebabnya sih kita kurang gaul, ya, kurang gaul, tidak tahu adab-adab, ya, urf adat yang berlaku di kota dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau ada orang sengaja meninggalkan atau menjauhi pergaulan, maka ada sisi tercelanya. Dia harusnya bisa bergaul dengan orang lain, berinteraksi, tapi dia malah meninggalkan karena mungkin istilah zaman sekarang ada namanya introvert, ya. Istilah gaulnya introvert. Tidak suka gaul, ya, tidak suka ngumpul-ngumpul. Kalau memang ngumpul-ngumpulnya madarat, ya kita tinggalkan. Tapi kalau ngumpul-ngumpulnya sesuatu yang halal, bekerja dengan orang lain, bercanda yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, dan lain sebagainya, intinya berinteraksi dan bersosial, maka itu dipuji di dalam agama. Meskipun kadang-kadang dalam pergaulan ada sesuatu yang menyakiti. Kenapa orang ini bisa bersifat introvert? Karena dia sering merasa tersakiti, kemudian trauma, tidak pengen tersakiti. Jadi sebisa mungkin menjauhi interaksi dengan orang, kecuali yang mendesak, ya, kecuali kalau wajib, ya, ke pasar wajib harus belanja. Tapi kalau nggak ada kebutuhan yang penting-penting, mereka mencoba menjauhi karena mungkin trauma, mudah disakiti dengan ucapan dan lain sebagainya. Nah, Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis yang kami ingat, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairum minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Kata Nabi SAW, orang yang bergaul
kemudian sabar dengan gangguan-gangguan yang kadang-kadang muncul. Nah, dalam bercanda kadang-kadang ada yang nyelekit gitu ya. Kadang-kadang disengaja, kadang-kadang yang ngomong tidak sengaja, nggak ngerasa. Pengennya niat bercanda ternyata nyakiti. Nah, kita berusaha untuk sabar, berusaha untuk mentalnya kuat menghadapi hal seperti itu, kemudian tetap berinteraksi, karena dalam interaksi kita banyak mendapatkan kebaikan, baik kebaikan duniawi maupun kebaikan akhirat. Ketika kita bergaul, kita akan dapat banyak ilmu, dapat banyak relasi, ya, dapat banyak pelanggan mungkin kalau kita jualan, ya. Di antaranya kalau kita bergaul, kita tahu kondisi teman kita, saudara kita, tetangga kita, ketika mereka lagi sakit mungkin, lagi dirawat mungkin, kita jadi tahu kondisi mereka dan juga jadi bisa memberikan apa yang bisa kita bantu dari sedekah atau doa-doa yang lainnya yang baik kepada mereka. Orang yang seperti itu sabar lebih baik daripada orang yang tidak bergaul karena tidak sabar menghadapi, ya, hal-hal yang bisa saja menyakiti dia dalam pergaulan, ya. Kadang-kadang ya sedikit saja seseorang bersikap berbeda, kita langsung, orang yang tidak suka gaul itu langsung berpikiran yang jauh. Ini kenapa ya dia? Ya, kenapa saya tidak disapa atau lain sebagainya? Padahal mungkin dia nggak nyapa karena nggak ngelihat mungkin, atau lagi repot, nggak sadar ada kita dan lain sebagainya. Langsung sakit hati, kemudian udahlah nggak mau lagi ngumpul lagi dan lain sebagainya. Ini yang mudah sakit hati seperti ini, ya, kurang baik, ya. Yang sabar, mentalnya kuat itu lebih baik, ya, lebih baik. Yang ketujuh, ar-rifqu bi ta'limil jahil. Di antara petunjuk Nabi SAW, lembut kepada orang-orang yang jahil, ya. Dan jahil ini bisa saja dimaknai jahil tidak tahu, atau jahil tahu tapi dia terjatuh dalam kesalahan, juga disebut jahil juga. Jahil juga. Jadi jahil itu bisa dimaknai orang-orang yang berbuat salah, itu secara umum disebut jahil. Ya. Orang yang tidak tahu jelas lebih berhak lagi untuk kita lembuti, ya. Orang tidak tahu bahwasanya masjid itu tidak boleh yang kotor-kotor misalnya, tidak boleh merokok misalnya di masjid. Dia tidak tahu harus memuliakan masjid misalnya. Kita tegur dengan lembut, Pak, Mas, Om, ya, afwan di masjid nih harus dimuliakan, rokok baunya tidak enak. Bisa di luar masjid rokoknya. Dengan lemah lembut. Yang tahu pun layak kita berikan kelembutan. Ya, bisa saja dia khilaf, ya, kemudian kurang peduli dan lain sebagainya, tetap kita lembuti mereka sebisa mungkin. Barulah kalau misalnya ada orang ngeyel, ya, baru kita naik ke level berikutnya, ya, dimarahi atau nggak tahu. Nah itu, makanya kita di antara sifat yang terpuji itu memberikan uzur. Kita itu manusia mudah salah, dan kalau kita salah pengen kita ditegur dengan baik-baik, disikapi dengan yang normal-normal, jangan langsung dijauhi, ditinggalkan, dicueki atau dimarahi dan lain sebagainya. Ada orang misalnya biasa baik, ya, jarang melakukan kesalahan, sekali ngelakuin kesalahan maka itu jangan langsung asal marahi dan lain sebagainya, ya, jangan langsung divonis atau ditinggalkan, tidak diajak ngobrol lagi, jangan, ya. Mungkin dia khilaf, ya, tetap kita muliakan dia, kita hormati dia. Baik, kita pindah ke hadis berikutnya. Hadis tentang sunnah-sunnah fitrah, hadis yang ke-27. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-fitratu khamsun al-khitan wal istihdad wa qassu asy-syarib wa taqlimul adfar wa natful ibt. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5.
Al-khitanu, khitan, wal istihdad, memotong bulu kemaluan, wa qassus syarib, memotong kumis, wa taqlimul adfar, memotong kuku, wa natful ibt, mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin 5 perkara ini sederhana ya, namun insyaallah ada beberapa hal yang perlu dipahami terkait khitan, memotong bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan juga mencabut bulu ketiak. Yang pertama, di dalam hadis ini Abu Hurairah meriwayatkan Nabi bilang 5 hal. Namun jumlah bilangan ini tidak menjadi batasan. Nabi SAW memang ngomongnya 5, tapi bentuknya khobar yang normal. Tapi Nabi sendiri tidak membatasi, yang memberikan kita pemahaman bahwa ada kemungkinan sunnah fitrah lain di luar dari hadis ini. Dan memang terbukti ada dalam riwayat yang lain sampai disebutkan 10 perkara. Maka ucapan Nabi SAW, al-fitratu khamsun, kebiasaan-kebiasaan fitrah manusia yang menunjukkan kebersihannya ada 5, bukan berarti hanya 5. Bukan berarti hanya 5. Ini sama saja dengan hadis Nabi SAW tentang jumlah Asmaul Husna. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa nama-nama dan sifat-sifat atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia itu bukan hanya 99. Hadisnya memang mengatakan ya, innalillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah itu punya 99 nama. Man addaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya, mengamalkan isinya, insyaallah masuk surga. Maka ucapan Nabi SAW, Allah memiliki 99 nama, tidak berarti Allah hanya 99 nama saja yang dia miliki. Contohnya kalau kita lagi ngomong biasa misalnya, yuk makan di rumah anak ada ikan atau lauknya hari ini ikan misalnya. Di rumah lauknya tempe misalnya. Kan tidak berarti dia nanti kalau masuk rumah kemudian makannya tempe saja. Kecuali dia bilang di rumah anak cuman ada tempe. Nah, mungkin misalnya dia bilang di rumah anak cuman ada tempe, berarti ya sudah, beras tidak ada, sayur tidak ada, lalapan tidak ada, ya, ikan asin tidak ada. Jadi makannya tempe saja di gado, di jambal. Tapi cuma bilang di rumah anak ada tempe. Nah, bisa berarti dia juga nyimpan sayur-sayuran lain, timun mungkin, ya. Dia masak sayur sop juga mungkin, ada nyediakan ikan asin mungkin. Tapi kalau misalnya orangnya bilang di rumah ana hanya ada tempe, bisa kita pahami berarti tidak ada yang lainnya. Dan Nabi SAW mengatakan Allah punya 99 nama, bukan berarti Allah tidak punya nama-nama selain 99 tadi. Didukung dengan hadis lain, doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku memintamu dengan semua nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang engkau namai dirimu sendiri dengan nama-nama itu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang engkau turunkan dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, Nabi Muhammad SAW. Au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang hanya engkau saja yang engkau tahu dalam ilmu gaibmu, tidak tahu selain engkau. Dari doa ini para ulama mengambil kesimpulan berarti ada nama-nama Allah yang lain yang hanya Allah yang tahu, ya, hanya Allah yang tahu. Sehingga dalam akidah asma wa sifat para ulama meyakini bahwa nama-nama Allah tidak terbatas hanya 99.
Nah, ini adalah doa yang disebutkan ketika kita meminta agar Allah jadikan Quran sebagai pelipur lara kita, penyembuh penyakit kita. Ya, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa hammi. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an sebagai pelipur laraku, penyejuk hatiku, penerang dadaku. Ya, ini salah satu doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Maka itu poin yang pertama. Nabi SAW mengatakan al-fitratu khamsun, tidak hanya 5. Ya, lebih banyak dari itu, riwayat yang lain menyebutkan 10. Yang pertama, al-khitan. Khitan secara bahasa artinya qata', memotong. Ya, memotong. Adapun secara syariat artinya adalah untuk laki-laki, artinya memotong kulit yang menutup ujung kemaluan, ya, atau helm kemaluan, ya, sering disebut kulfah. Ya, kulfah itu kulit yang ada di ujung kemaluan yang menutup, ya, yang biasanya membuat kotoran mengendap, najis mengendap di kulit tersebut. Ya. Adapun bagi perempuan adalah memotong seperti tulang, ya, atau bagian tubuh yang berada di atas atau di bagian atas kemaluan, ya, kemaluan wanita. Di kemaluan wanita, lubangnya itu bagian atasnya ada yang disebut oleh para ulama istilahnya urfudik, seperti jenggir ayam. Nah, itu yang dipotong untuk wanita. Nah, ini definisi dari khitan. Adapun hukumnya maka khilaf di antara para ulama. Namun yang kita yakini, untuk laki-laki hukumnya wajib, untuk perempuan hukumnya sunnah. Ya. Di antara dalil-dalilnya adalah dalil ini. Kemudian kita fahami bahwasanya khitan adalah sunnahnya Nabi siapa? Siapa yang pertama kali khitan? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat, ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan kalimat-kalimat, dengan kata-kata. Fa atammahun. Kemudian Nabi Ibrahim menyempurnakan semua kalimat tersebut, mematuhi semua perintah Allah itu sendiri. Ujian Allah perintahkan, kata Ibnu Abbas ada 10. Ibnu Abbas menyebutkan ada 10. Apa saja? Di antaranya adalah 5 di kepala, 5 di badan. Perintah Allah yang ada di dalam surat Al-Baqarah itu, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa atammahun. Ada 10 perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. 5 di kepala, yaitu memotong kumis, kemudian berkumur-kumur, madmadah, istinsyak, membersihkan hidung, wasiwak, bersiwak, sudah kita jelaskan semuanya, wa farqur ra's, menyisir rambut. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. 5 lagi di badan. Memotong kuku, memotong bulu kemaluan, khitan, mencabut bulu ketiak, lalu istinja, membersihkan bekas najis dari kemaluan kita saat kita buang air kecil maupun buang air besar. Sehingga ketika kita khitan, kita meneladani Nabi SAW dan meneladani kakek beliau yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama kali dikhitan. Ya. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu khitan saat beliau berusia 80 sanah, 80 tahun. Bil qaddum. Karena kebetulan perintah Allah itu turun saat usia Nabi Ibrahim di usia 80 tahun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Ibrahim salah satu nabi yang dijadikan ikon kepatuhan, ikon kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Ibrahim. Disuruh nyembelih anaknya, manut. Ya, disuruh bangun Ka'bah, Masjidil Haram, manut. Atau meninggikan bangunan yang sudah dibangun oleh malaikat, kemudian ditinggikan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim, manut. Disuruh meninggalkan istrinya dan anaknya yang baru lahir, Hajar dan juga Ismail Junior, masih kecil, masih bayi, manut. Disuruh khitan padahal usianya 80 tahun, manut. Bahkan disebutkan dalam hadisnya Nabi Ibrahim khitan dengan qaddum, bil qaddum. Qaddum ini banyak tafsirannya ya. Kalau dibaca dengan tasydid, qaddum itu nama sebuah tempat di bumi Syam. Kalau disebut Syam berarti maksudnya Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania, daerah situ. Jadi Nabi Ibrahim khitan di daerah situ, bil qaddum. Tapi kalau dengan tanpa tasydid ya, banyak yang menafsirkannya adalah kapak ya. Tapi bukan kapak yang miring. Yaitu bukan kapak miring, itu kapaknya kelihatan umurnya nih Pak Agus. Ya, tapi kapak yang disebut kalau dalam bahasanya kapak beliung, kapak persegi, atau mungkin kalau bahasa kita perkul, yang kayak pacul, ya, yang kecil, pacul kecil, ya, itu kapak qaddum, ya maknanya qaddum, ya, jadi di begitu. Khitannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau patuh ya, insyaallah. Namun ya, kalau seandainya ada orang yang tua ya, kalau di Islam ini banyak di antara para ulama kalau misalnya orang tua baru masuk Islam kemudian khawatir dia binasa kalau dikhitan karena tidak kuat menahan sakitnya. Kalau zaman sekarang insyaallah gampang ya, cukup ngerasain sakit suntiknya saja ya. Kalau misalnya ada orang yang khawatir mati karena dikhitan, benar-benar ya karena lemahnya mungkin fisiknya, dia mudah luka, mudah infeksi dan lain sebagainya, atau orang tua yang baru masuk Islam, banyak para ulama yang memberikan uzur, ya insyaallah tidak masalah. Tapi dia tetap punya kewajiban untuk membersihkan kotoran-kotoran atau najis yang tersisa dalam kulit yang di ujung khitan tadi, ya. Nah itu wajib, ya. Bahkan bisa menghalangi sahnya sholat. Ya, makanya khitan itu diwajibkan maksimal saat usia sudah balik. Sudah balik tidak boleh hendak khitan. Nah kaitannya sudah terkait dengan sholatnya dia dan kesucian dia. Yang lebih afdol khitan saat masih bayi, ya. Saat masih bayi. Apa saja hikmahnya khitan? Banyak ya. Khitan itu yang pertama menjadi identitas bagi muslim. Yang membedakan antara muslim dengan yang lainnya itu khitan. Meskipun memang ada orang-orang di luar Islam yang khitan, namun yang identik dengan khitan itu muslim. Bahkan sudah dari zaman dahulu, zaman Nabi SAW. Fakta uniknya, zaman dahulu Nabi SAW dan para sahabatnya itu kalau mau nyari korban perang muslim, dicek khitan atau enggak kemaluannya, ya. Jadi kalau misalnya kan kalau habis perang banyak yang bergeletakan, mati syahid, gugur, dan kalau muslim harus diperlakukan sebagai muslim, disolati dan lain sebagainya. Maka perlu dipisahkan mana nih yang jenazah muslim, jenazah bukan muslim. Nah, di antara cara ngeceknya dengan melihat kemaluannya, dikhitan atau enggak. Nah. Yang kedua jelas, ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan maslahat yang begitu banyak dari agama maupun dari kesehatan. Ya, dari kesehatan jelas tadi, ya. Jadi kemaluan kita tidak menyimpan kotoran najis ya dari bekas pipis kita, ya. Tidak bikin penyakit, bikin sehat. Kemudian yang disebutkan oleh para ulama bisa menurunkan syahwat. Ya.
Syahwat ini salah satu keistimewaan manusia, tapi menjadi ujian juga. Kalau orang syahwatnya gede, ujian, ya. Makanya diringankan syahwatnya dengan khitan. Termasuk wanita, khitannya wanita juga disebutkan menurunkan syahwatnya. Ya meskipun ya para ulama sepakat khitannya wanita atau yang masyhur pendapatnya khitannya wanita sunnah, tapi laki-laki wajib. Jadi kalau misalnya laki-laki tidak khitan, syahwatnya kayak hewan. Ya, makanya dipotong sebagian kulitnya. Tapi kalau misalnya dikebiri atau dipotong semuanya, malah nggak jadi manusia lagi, ya, kayak benda mati, Anda punya syahwat, ya, kasihan. Makanya, ya, yang ini salah, yang itu juga salah, ya, tidak khitan salah, atau dimatikan seutuhnya juga salah. Ada juga ya, yang lagi ramai sekarang ya, apa namanya, untuk mengurangi anak, ya, kalau mau dapat bantuan harus dimandulkan, istilahnya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini difatwakan oleh banyak ulama, tidak boleh diikuti ya. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa hal terkait khitan. Yang kedua, al-istihdad. Istihdad asal katanya dari hadid. Hadid itu besi. Kalau antum perhatikan, semua sunnah ini yang 4 akhir itu setelah khitan, atau semuanya termasuk khitan, itu semuanya prosesnya memotong, tapi bahasanya beda-beda. Memotong kemaluan, memotong kulit atau ujung kemaluan itu disebut khitan, ya. Kalau memotong bulu kemaluan namanya istihdad, karena dilihat dari cara pemakaiannya atau cara alatnya, ya. Kalau memotong bulu kemaluan disunahkan pakai pisau, silet, dikerik, makanya istilahnya istihdad. Meskipun ada juga beberapa yang dicabut, ya. Bapak Ibu pernah nyabut bulu kemaluan? Namun yang sunnah itu dikerik, ya, dikerik. Dan yang dibersihkan itu bukan hanya kemaluan depan, tapi kemaluan belakang juga, kubul dan juga dubur. Karena di dubur juga ada bulu-bulu yang tumbuh, ya. Yang semua itu bisa menyimpan kotoran, ya, kalau terlalu lebat. Makanya dikerik. Istihdad. Ketika membahas memotong bulu kumis, istilahnya qassus syarib. Qas. Sedangkan qas itu ada kata yang lain dalam bahasa Arab namanya miqas, artinya gunting. Ya. Kalau pisau, nah itu namanya hadid atau sikin atau musa, itu pisau, cukur. Ya. Tapi kalau gunting bahasa Arabnya miqas. Karena kumis bukan dikerik tapi dipotong sunnahnya, ya, dipotong pakai mikos. Meskipun boleh saja dikerik, ya, tetap saja boleh dikerik. Boleh dengan cara yang lain. Kalau memotong bulu kemaluan disunahkan karena memang bisa menyimpan kotoran, najis dan lain sebagainya. Memotong bulu kumis di antara alasannya adalah pernah kita sebutkan menyelisihi orang-orang Majusi. Ya. Kita diperintahkan untuk menyelisih orang-orang Majusi. Jadi kalau punya kumis jangan terlalu panjang, dipotong, dirapihkan. Ya, meskipun masih boleh punya kumis, tapi dipendekkan. Jangan malah dipanjangkan. Yang kedua, mohon maaf, sebagian orang merasa jorok, terutama kalau melihat dia minum. Ya, minumnya jus melon misalnya, langsung nempel semuanya di kumisnya. Nah, ini disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, bikin jorok. Dan zaman dahulu Nabi SAW sering kali minum dengan wadah yang sama terus bareng-bareng, ya. Nabi SAW pernah bagi air susu yang keluar dari, ya, jari jemari beliau, diwadahi dalam bejana, ya, salah satu mukjizat beliau, minum bareng-bareng, digilir. Kalau misalnya orang yang punya kumis
lebat, ya, otomatis nyentuh di minuman tersebut membuat orang merasa risih, ya, sehingga ya, disunahkan untuk dipotong. Ketika membahas kuku, Nabi SAW mengatakan taklimul alfar, ya, memotong kuku, ya, taklim, dipotong dengan alat khusus, alat memotong kuku. Nah, seringkali disebut dengan apa? Cetutan, ya, cetutan kuku. Kenapa memotong kuku? Lagi-lagi tentang fitrah, bersih, kebersihan. Kuku itu benar-benar menyimpan kotoran yang begitu menjijikan kalau kita lihat dengan ya, alat khusus, ya. Kumannya begitu banyak. Mungkin teman-teman ada yang pernah lewat di beranda medsosnya, media sosialnya, ya. Orang ngambil sedikit kotoran dari kuku kemudian diperbesar pakai mikroskop, masya Allah, ya. Makanya masya Allah, Islam itu agama yang sudah pasti benar karena datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, terbukti penuh dengan maslahat dan ya, kesempurnaan, sempurna sekali Islam. Ya, dipotong kukunya. Kemudian di antara alasan keduanya, kuku bisa saja menghalangi area kulit yang harusnya bisa atau harusnya kena air saat berwudu, tapi bisa saja nggak kena air. Ya, karena kukunya terlalu panjang. Ya. Biasanya karena kuku panjang itu kemudian dia melengkung, agak melengkung. Ya, bisa menghalangi sampainya air ke kulit yang harusnya wajib kena wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qumtum ilas shalah ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Wa aydiyakum ilal marafiq, kalimat tangan ke siku itu dimulai dari ujung. Tangan itu dalam bahasa Arab kalau disebutkan secara mutlak, tidak ada embel-embel apa-apa, maksudnya adalah tangan bagian atas, telapak tangan ini. Makanya kalau kita berwudu disunahkan mengalirkan airnya bukan dari siku. Meskipun kalau misalnya semuanya sudah kena, insya Allah cukup sah. Bagaimanapun caranya. Tapi kalau melihat firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengatakan tangan ke siku. Ya, maksudnya dari jari kemudian ke siku. Sehingga kita basahi termasuk dari jari jari kita, ujung tangan kita. Wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, itu alasan tentang kuku. Yang terakhir, natful ibd. Ya, mencabut bulu ketiak. Ya, giliran ketiak disunahkannya untuk dicabut. Cabutnya pakai apa? Alat cabut. Ya, seringkali disebut apa? Pinset. Ya, pinset dicabut. Dan itu yang cara yang sunnah. Meskipun kalau teman-teman pengen yang praktis biasanya pakai kerikan, ya boleh-boleh saja insya Allah. Dan insya Allah sudah mendapatkan sunnahnya. Namun yang paling afdal dengan dicabut. Nah, biasanya ini termasuk yang mudah iritasi, ya. Kulit yang sangat sensitif sekali, kalau pakai kerikan mudah sakit, terasa sakit. Nah, dicabut lebih baik. Kemudian biasanya kalau dikerik malah tumbuh lebih banyak, lebih lebat. Nah, tapi kalau dicabut, ya, kalau ketika tumbuh tetap nyaman, ya, tetap nyaman. Tapi kalau bulu kemaluan, ya, disunahkannya dikerik. Kalau dipotong biasa pun tidak masalah. Baik, kita bacakan apa yang disebutkan oleh Syekh. Ma'na al-ijmali, yadhkuru Abu Hurairah annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul khamsu khisalin min dinil Islam. Abu Hurairah menyebutkan Nabi mengatakan 5 perkara dari agama Islam. Perangai alladzi fatarallahu an-nasa alaih, yang Allah ciptakan manusia di atas perangai ini, sudah menjadi fitrah, kebersihan manusia. Ya, dari mulai khitan dan seterusnya. Faman ata biha, maka barang siapa yang melakukan hal-hal ini, 5 hal itu tadi, faqad qama bi khisalin 'idhamin min ad-dinil hanif, maka dia sudah, ya, menjalankan perangai-perangai yang mulia di dalam agama yang hanif, agama yang lurus ini. Agama Islam disebut dengan agama yang hanif, agama yang sempurna, ya, yang lurus. Wa hadhil khamsul madhkuratu fi hadzal hadits min jumlatin nadhafati allati ata bihal Islam. Semua berkaitan dengan kebersihan, nadhafah. Dan Nabi SAW mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Kesucian, kebersihan sebagian dari iman.
Riwayat yang lain menyebut an-nadhafatu minal iman. Namun riwayat ini dengan lafaz an-nadhafatu minal iman ya disebut oleh para ulama tidak sahih. Ya, maka lebih baik kita menggunakan lafaz yang lebih sahih yaitu at-tuhuru dengan ta-nya berharokat dhammah. Karena kalau dengan harokat fathah tahur itu artinya media atau air yang digunakan untuk bersuci. Sifat airnya itu tahur. Tapi kalau tata cara bersuci bacanya at-tuhur. At-tuhuru syatrul iman. Kita lanjutkan sedikit setelah dikumandangkannya azan. Lalu Syekh menyebutkan 5 hal yang disebutkan dalam hadis ini ditambahkan alasannya. Ya. Yang pertama, awwaluha qat'u kulfatiz dzakar, memotong kulit ujung kemaluan. Allati yusabbibu baqa'uha tarakuman najasati wal awsakhi fatuhdithul amrad wal juruh. Di mana kalau kita biarkan bisa menyimpan ya banyaknya najis dan kotoran yang bisa menyebabkan penyakit dan infeksi, ya, kata beliau. Yang kedua, wa thaniha halqus syu'ur allati haula al-farj, menggundul ya, halq itu menggundul rambut atau bulu yang ada di sekitar kemaluan, sawaun akana qubulan aw duburan, baik di kubul maupun dubur. Lianna baqa'aha fi makaniha yaj'aluha mu'arridah atau ma'radatan litalawuthi bin najasat, ya, bisa berisiko kotor dan najis. Wa rubbama akhallat bit taharati syar'iyyah, bisa mengurangi tidak sempurna taharah syar'inya, ya, cara bersucinya. Kalau kita butuh mandi ya, atau butuh istinja ya, butuh cebok dan lain sebagainya agar lebih bersih ya, dihilangkan bulu kemaluan tadi. Yang ketiga, wa thalithuha qassus syarib, memotong bulu kumis, alladzi baqa'uhu yusabbibu tashwihal khilqah, di mana kumis ini malah memperburuk penampilan menurut Syekh. Memang seperti itu. Ya, jelek ya. Yang bagus adalah memanjangkan jenggot. Aisyah mengatakan, alhamdulillahilladzi jammalar rijala bil liha. Alhamdulillah bagi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memperindah, memperganteng laki-laki dengan jenggot ya. Tapi Aisyah tidak mengatakan kumis karena memang kumis malah bikin mirip kayak Majusi. Nauzubillah. Wa yukrahu syarabu ba'da sahibih. Orang tidak suka minum setelah orang tersebut dengan gelas yang sama atau bejana yang sama. Wa huwa minat tasyabbuhi bil majus, mirip dengan Majusi. Wa rabi'uha, yang keempat, taqlimul adhafir, memotong kuku, allati yusabbibu baqa'uha tajammu'al awsakhi fiha, lagi-lagi nyimpan kotoran kalau tidak dipotong. Fatukhalitu ta'am, tangan yang biasa kita pakai untuk segala macam kotoran ini bisa berpindah-pindah, apalagi yang paling bahaya berpindah ke makanan yang masuk ke perut kita. Fayuhdithul marad, bikin sakit. Wa aidan rubbama mana'at kamal at-taharati li satriha ba'dal farad, ya, bisa menyebabkan penyakit, bisa juga menghalangi berwudu yang sempurna. Wa khamisuha, yang kelima, natful ibq, mencabut bulu ketiak, alladhi yajlibu baqa'uhu ar-raihatal karihah. Di antara alasannya selain menyimpan kotoran, ketiak menyimpan bau, ya, bau ketek, bau ketiak, dan baunya sangat tidak nyaman sekali. Nah, kita diperintahkan untuk membersihkan, menghilangkan bau itu dengan mencabut bulu ketiak tadi. Kemudian kalau bisa pakai wangi-wangian, ya, terutama bagi laki-laki ketika mau masuk masjid sholat jamaah. Kan sholat jamaah berdirinya samping-sampingan, ya. Kalau lagi ngumpul biasa bisa aja jauh-jauh, tapi kalau sholat jamaah kan disuruh rapat, disuruh dekat-dekat. Saya pernah, Pak, dulu waktu masih kuliah di Madinah, ada beberapa kelompok orang yang nggak suka mandi, memang. Bulu ketiaknya bau sekali, masya Allah. Tapi sudah terlanjur takbir. Kemudian saya memutuskan udah keluar dari sholat, kemudian pindah cari tempat lain. Semoga Allah maafkan, ya. Semoga darurat, karena tidak khusyuk jelas.
ya, bahaya sekali. Khusyuk, sedangkan khusyuk itu tujuan utama kita saat sholat. Wabil jumlah fa izalatu hadhil asya'i min mahasinil Islam. 5 hal ini termasuk dari kesempurnaan dan keindahannya Islam. Alladzi jaa'a bin nadhafati wat taharah, yang begitu mendukung ya kebersihan dan juga kesucian. Jadi kalau boleh dikata agama yang paling bersih, agama yang paling suci adalah agama Islam. Wat ta'dib wat tahdzib, ya. Selain itu agama juga mengajarkan adab, ya, mendidik agar orang tidak terbiasa dengan kotoran, malas-malasan dan lain sebagainya. Karena hal ini kalau kita biarkan bikin kita tidak semangat. Tapi kalau kita bersih biasanya tambah semangat. Liyakunal muslimu ala ahsani halin wa ajmali surah, agar muslim itu bisa ya berpenampilan dalam sebaik-baik penampilannya, sebaik-baik kondisi. Fa innan nadhafata minal iman, karena kebersihan termasuk dari iman. Faidah-faidahnya, yang pertama, anna fitratallahi ta'ala tad'u ila kulli khair. Fitrahnya Allah Subhanahu wa taala selalu, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala selalu mengajak pada kebaikan, dan kita dapati dari 5 hal tadi. Setiap yang Allah perintahkan pasti mendatangkan kebaikan. Kemudian yang disebutkan oleh para ulama, anna hadhil khisal al-khams al-karimah min fitratillah. Bahwasanya semua ini termasuk, ya, dari kesucian yang Allah ajarkan, allati yuhibbuha wa ya'muru biha, yang Allah perintahkan dan Allah sukai. Wa jabala ashabal adwaqis salimati 'alaiha wa naffarahum min diddiha. Allah malah mengajak orang-orang yang bagus, orang-orang yang suka kebersihan, orang-orang yang suci dengan hal-hal seperti ini. Ya, orang-orang yang sebaliknya, ya, suka keburukan, ya, suka kotor dan lain sebagainya, maka tidak mau mengamalkan. Makanya Allah ajarkan Islam agar suka kebersihan. Kemudian kita tutup dengan satu poin mungkin yang insya Allah penting. Diantaranya adalah batas maksimal. Ya, kalau orang punya bulu kemaluan tidak dipotong-potong, disebutkan, ya, oleh para ulama maksimalnya 40 hari. Ya. Hal-hal fitrah tadi kalau bisa jangan sampai lebih 40 hari tidak dipotong. Sebenarnya masih ada lagi, namun kita cukupkan sampai sini. Insyaallah sebagian besar sudah kita jelaskan dalam penjelasan di awal tadi. Wallahu a'lam bishawab. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما